Bab 1582. Harus tinggal. Stefan, sungguh bukan kami yang membunuh kakak seperguruanmu. Kamu lebih baik pikirkan baik-baik. Ini jelas-jelas rencana licik wanita ini. Dia ingin memicu perseteruan lembah obat dan istana kota Huaicheng agar memiliki konflik yang lebih besar lagi. Kata master yang dikirim oleh Janis sambil menatap Stefan. Dia bernama Scott Yuan. Master yang diam-diam dididik oleh Janis. Selama bertahun-tahun ini, Scott selalu bekerja untuk Janis. Juga tahu Janis ingin mengendalikan istana kota Huaicheng. Sekarang adalah waktu yang paling tepat. Janis bersiap akan melawan tuan kota Huaicheng. Namun terjadi masalah seperti ini. Bila lembah obat dan istana kota Huaicheng berperang, kedua belah pihak akan mengalami kerugian besar. Di saat itu walaupun Janis menguasai istana kota Huaicheng, itu juga sebuah istana kota Huaicheng yang hampir hancur. Mendengar ucapan Scott, Lani bergegas berkata, "Bila aku benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu. Kalau kamu berkata ini adalah rencana licikku. Kalau begitu kamu beritahu padaku. Kenapa aku berbuat seperti ini? Juga bagaimana aku melakukannya?" Membunuh dua dharma pelindung lembah obat yang memiliki kekuatan alam transenden tingkat 8 puncak. Serta seorang master alam transenden tingkat 8 tahap awal yang memiliki kekuatan melebihi tingkatan untuk membunuh lawan. Apakah mengandalkan dua orang master di sisiku? Yang satu seorang master alam transenden tingkat 8 puncak yang terluka parah. Masih ada seorang master alam transenden tingkat 7 tahap tengah yang terluka parah. Serta aku yang hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 3 puncak. Scott seketika tertegun. Dia tiba-tiba tidak tahu harus bagaimana menjelaskan. Seperti yang dikatakan oleh Lani. Dengan mengandalkan Jerry dan Ray, sama sekali tidak mungkin membunuh Harrison bertiga. Di seluruh istana kota Huaicheng, orang yang memiliki kemampuan berbuat seperti ini, kecuali master alam transenden tingkat 9. Atau sekelompok master yang memiliki kemampuan menekan Harrison bertiga. Bila tidak sampai di keadaan yang mendesak, Raja Obat dan Tuan Kota Huaicheng tidak akan membunuh master satu sama lain. Karena bila kamu membunuh master pihak lawan juga sama dapat membunuh master di bawahmu. Karena bukan master alam transenden tingkat 9, maka hanya mungkin sekelompok master yang dapat menekan Harrison bertiga. Sedangkan Scott dan 6 orang master ini kebetulan sesuai dengan persyaratan ini. Stefan tentu saja juga mengerti prinsip ini. Dengan ekspresi bengis berkata, "Sekarang, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Jika tidak ada, maka terimalah api amarah lembah obat kami." 10 master lembah obat yang diketuai oleh Stefan. Stefan sendiri adalah master alam transenden tingkat 8 tahap akhir. 9 orang master lainnya. Ada seorang master alam transenden tingkat 8 puncak. 2 orang master alam transenden tingkat 8 tahap tengah. 6 orang sisanya semuanya adalah master alam transenden tingkat 8 tahap awal. Bila tidak termasuk Raja Obat. Kelompok seperti ini adalah kelompok paling top di lembah obat. Bila kedua pihak mulai bertarung, Scott dan yang lainnya sama sekali tidak mampu menang. Scott diam saja. Benaknya berpikir keras. Sekarang dia percaya master lembah obat dipancing Lani untuk melawan mereka. Walaupun dia tidak tahu bagaimana Lani memancing mereka. Namun dia tahu. Kecurigaan terbesar atas kematian Harrison dan 2 dharma pelindung dari lembah obat tertuju pada mereka. Saat ini, apapun yang dia katakan, dia tidak mungkin dapat membujuk Stefan. Sedangkan bila mereka berenam terus tinggal di sini, mereka tidak dapat bertahan begitu lama. Karena tahu tidak dapat mengalahkan, maka tidak perlu tinggal lama-lama di sini. Memikirkan ini, Scott baru tidak ragu lagi. Segera berteriak, "Semua orang, mundur!" Selesai bicara, dia berlari duluan keluar pabrik terbengkalai. Setelah tertegun sejenak, orang-orang lainnya baru kabur ke arah Scott kabur barusan. Stefan berkata marah, "Kejar mereka!" Selesai bicara, 10 orang master lembah obat bersama-sama mengejar ke arah Scott dan yang lainnya pergi. Dengan cepat, di dalam pabrik terbengkalai,
Master Istana Kota Huaicheng dan Lembah Obat sama-sama pergi. Rai menatap Lani, bertanya, sekarang kita harus bagaimana? Lani tersenyum tipis. Sekarang, para Master Top Istana Kota Huaicheng dan Lembah Obat takutnya dipanggil kembali ke masing-masing kekuasaan. Bersiap berperang. Tidak ada orang dari kedua belah pihak yang dapat memperhatikan kita. Sekarang juga waktu terbaik untuk kita pergi. Jerry berujar. Karena begitu, kita sekarang pergi. Dia sudah tidak sabar ingin kembali ke kota Yan. Membawa mutiara berharga yang dia dapatkan dari Harrison itu kepada Viola untuk menyembuhkan Charles. Namun Lani berujar, walaupun saat ini adalah waktu terbaik untuk kita pergi, tapi aku tidak menganjurkan berangkat sekarang. Rai dan Jerry sama-sama memandang Lani. Lani meneruskan berujar, sebelumnya aku sudah bilang, tidak peduli Istana Kota Huaicheng atau Lembah Obat. Siapapun yang mengendalikan Istana Kota Huaicheng. Tunggu setelah Istana Kota Huaicheng menjadi tertib kembali. Mereka tidak akan melepaskan Kakyang. Karena begitu, kita bisa menggunakan kekacauan untuk membunuh lebih banyak orang. Semakin banyak master pihak mereka yang meninggal, ancaman yang Kakyang hadapi di masa depan juga akan semakin kecil. Tentu saja, ini hanya pendapatku. Pada akhirnya ingin pergi sekarang atau tidak. Semua keputusan Kakyang. Bagaimanapun, kita ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuh master dari kedua pihak. Resikonya sendiri juga sangat besar. Bila ketahuan, takutnya akan diburu oleh Istana Kota dan Lembah Obat yang beraliansi. Mendengar ucapan Lani, Jerry seketika merenung. Sebelumnya Lani sudah pernah mengatakan hal seperti ini. Lagi pula yang dikatakan Lani juga sangat masuk akal. Karena Tuan Kota Huaicheng tidak dapat membunuhnya. Bahkan menyadari dia sudah berlatih kekuatan elemen air, pasti tidak akan melepaskannya. Sedangkan Jerry juga sudah membunuh Master Lembah Obat. Sebelumnya memanfaatkan Raja Obat pergi ke Istana Kota Huaicheng. Rai membunuh tidak sedikit Master Lembah Obat. Semuanya ini akan diperhitungkan kepada Jerry. Dengan sifat Raja Obat, pasti tidak akan mengampuni Jerry. Saat ini, walaupun Lembah Obat dan Kota Huaicheng berperang, tidak peduli pihak mana yang pada akhirnya menang. Tunggu saat ada waktu, akan melanjutkan memburu Jerry. Memikirkan ini, Jerry memiliki sebuah jawaban. Rai berkata dengan suara serius. Jerry, resiko ini tidak sepadan untuk dipertaruhkan. Sekarang kamu ikut aku ke kota Miao. Asal kamu tidak meninggalkan kota Miao. Tidak peduli Tuan Kota Huaicheng atau Raja Obat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu. Dengan bakat bela dirimu, asal berlatih beberapa tahun di kota Miao, bukannya tidak ada harapan mencapai alam transenden puncak. Di saat itu, di kota Huaicheng siapa yang dapat berbuat apa-apa kepadamu? Jerry menggelengkan kepala, menatap Rai berkata, Tuan Sembilan, aku tidak mungkin terus tinggal di kota Miao. Di luar masih ada banyak teman dan kerabatku. Bahkan istri dan anakku sedang bersembunyi di luar saat ini. Aku berniat sebisa mungkin membunuh lebih banyak master top kota Huaicheng untuk mengurangi bahaya yang mungkin terjadi di masa depan. Tuan Sembilan, Anda sudah sangat membantuku. Sekarang Anda kembalilah ke kota Miao. Sekalian bawa Lani. Bila aku sendirian, target menjadi kecil. Juga mudah menyembunyikan diri. Rai mengernyitkan kening. Menatap Jerry dan berkata, apa harus tinggal di sini? Jerry mengangguk. Harus tinggal. Dia sudah berpisah dengan istri dan anaknya selama 5 tahun penuh. Tidak mudah bertemu lagi dengan istri dan anaknya. Sekarang di bawah keadaan yang terpaksa. Mereka berpisah 1 tahun. Dia sudah merasa sangat bersalah terhadap Lacey dan Feli. Tidak dapat membiarkan mereka menanggung penderitaan yang tidak seharusnya mereka tanggung. Bersambung. Bab 1583. Menangkap kesempatan. Rai dan Lani menatap Jerry. Tatapan Jerry penuh dengan kegigihan. Lani menatap Jerry, berujar, karena Kak yang ingin tinggal. Kalau begitu aku akan bersama denganmu. Paling tidak aku paling tahu keadaan tempat ini. Lagi pula juga kenal tidak sedikit orang.
Mungkin dapat menolong Kak Yang dalam banyak hal. Rai terus memandang Jerry. Setelah terdiam baru menghela nafas. Berujar, Tuan Kota Miao menyuruhku mendampingimu. Walaupun aku mati, aku juga tetap harus melindungimu. Bila kamu akan ingin tinggal di sini. Kalau begitu aku hanya dapat mendampingi. Hati Jerry terasa hangat. Dalam hati juga sangat tidak enak. Baik Rai ataupun Lani. Memilih tinggal di sisinya saat ini benar-benar berbahaya. Dia juga tahu. Walaupun dia menolak, Rai dan Lani juga tidak akan meninggalkannya. Jadi dia hanya dapat mengingat kebaikan mereka di dalam hati. Jerry berujar dengan penuh terima kasih. Aku tidak dapat membalas rasa terima kasih pada kalian. Asal dapat pergi hidup-hidup. Di masa depan. Bila kalian membutuhkanku, katakan saja. Lani tersenyum simpul. Kak Yang, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Sebenarnya, aku membantumu sama dengan sedang membantu diriku sendiri. Sekarang aku sudah mengkhianati Tuan Kota Huaicheng. Aku juga merencanakan agar lembah obat mengalihkan kebencian ke istana Kota Huaicheng. Orang lain mungkin tidak tahu kenyataannya. Namun Tuan Kota Huaicheng pasti tahu ini adalah rencana licikku di belakang. Dengan pengenalanku terhadap Tuan Kota Huaicheng, dia tidak mungkin melepaskanku. Jadi, aku juga berharap sekarang dapat melemahkan kekuatan istana Kota Huaicheng. Melalui hal ini, aku juga jauh lebih tenang. Rai juga berujar, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Jika ingin berterima kasih, maka terima kasih pada Tuan Kota Miao. Aku juga melakukannya karena menerima perintahnya. Selesai bicara, dia menatap Lani, bertanya, selanjutnya, apa yang ingin kita lakukan? Jerry juga menatap Lani. Lani seperti sudah merencanakan semuanya dari awal. Baru saja Rai selesai bicara. Dia berkata, kita pergi ke kota San. Kota ini kira-kira berjarak 2 jam perjalanan dari kota Huaicheng. Kita tinggal di bandara kota San. Bila ada hal yang tidak beres, kita juga dapat pergi dari bandara kota San sebelum Master Istana Kota Huaicheng mengejar. Sedangkan untuk Master Istana Kota Huaicheng dan lembah obat, untuk sementara tidak perlu dikhawatirkan. Biarkan mereka berkelahi dulu. Lalu kita baru membuat rencana lainnya berdasarkan keadaan bertarung mereka. Rai mengangguk. Baik, aku setuju. Selesai bicara, dia menatap ke arah Jerry. Bertanya, bagaimana menurutmu? Jerry juga mengangguk. Aku juga setuju. Dia kembali menatap Lani. Bertanya, kita pergi ke kota San. Kamu seharusnya dapat mendapatkan informasi kota Huaicheng bukan? Lani tersenyum. Tenang saja. Aku menjadi perwakilan Tuan Kota Huaicheng begitu lama di kota Huaicheng juga bukannya terus menjadi boneka. Aku juga memiliki beberapa keuntungan untuk diriku sendiri. Aku dapat tahu semua yang terjadi di kota Huaicheng. Jerry langsung mengambil keputusan. Baik, karena begitu, maka jangan berlama-lama lagi. Sekarang kita pergi ke bandara kota San. Baik, ketiganya berangkat. Melewati 2 jam lebih perjalanan. Akhirnya tiba di bandara kota San. Jarak antara kota San dan kota Huaicheng tidak jauh juga tidak dekat. Transportasi juga sangat mudah. Cara transportasi dari kota Huaicheng ke kota San hanya dapat mengendarai mobil. Jadi, walaupun Raja Obat dan Tuan Kota Huaicheng datang sendiri, mereka juga harus datang menaiki mobil. Sedangkan menaiki mobil paling cepat juga memerlukan waktu 2 jam perjalanan. Asal dapat mengetahui jejak Tuan Kota Huaicheng dan Raja Obat, maka dapat dipastikan Jerry dan yang lainnya selamat. Trik Lani memang sangat banyak. Baru tiba di bandara kota San, sudah ada orang yang mengantarkan 3 buah kartu identitas baru. Selain foto di atas kartu itu yang merupakan foto mereka sendiri, informasi lainnya sudah berubah. Lani tersenyum berkata, kalian tenang saja. 3 kartu identitas ini tidak akan ada masalah. Menggunakan ini, kita berbuat apa saja akan sangat aman. Orang lembah obat dan istana kota Huaicheng akan semakin sulit menemukan kita. Jerry tersenyum berkata, dulu aku benar-benar meremehkanmu. Dengan kemampuanmu. Bila menyerahkan sebuah perusahaan besar kepadamu untuk diurus.
Takutnya tidak perlu waktu lama. Perusahaan ini akan dapat menjadi salah satu perusahaan top dunia. Lani sambil membawa Jerry dan Ray pergi ke hotel. Sambil berkata, aku juga mengandalkan identitasku sebagai perwakilan Tuan Kota Huaicheng dulu untuk mendapatkan beberapa bantuan untuk diriku. Jika bukan menjadi perwakilan Tuan Kota Huaicheng, aku juga tidak dapat melakukan hal-hal ini. Rai berkata, kamu terlalu merendah. Ada sangat banyak orang yang memiliki kemampuan di dalam kekuasaan besar. Walaupun memberikan mereka platform yang lebih besar lagi, juga belum tentu dapat melakukan seperti kamu. Sambil mengobrol, ketiganya tiba di Hotel Hilton Bandara Kota San. Ada orang yang diminta Lani untuk mengurus kartu identitas baru mereka. Sangat mudah memesan kamar. Saat ketiganya memasuki Hotel Hilton, Kota Huaicheng sudah kacau balau. Stefan dari lembah obat memimpin 9 orang master lembah obat, sedang memburu Scott dan master lainnya dari istana Kota Huaicheng. Awalnya di antara 6 orang master termasuk Scott. Scott adalah master alam transenden tingkat 8 puncak. Masih ada 2 orang master alam transenden tingkat 8 tahap tengah. 3 orang master alam transenden tingkat 8 tahap awal. Saat ini, 3 orang master alam transenden tingkat 8 tahap awal sudah mati semua. Masih ada seorang master alam transenden tingkat 8 tahap tengah yang juga mati. Sekarang, hanya tersisa Scott dan seorang master alam transenden tingkat 8 tahap tengah lainnya. Sebaliknya di pihak lembah obat, walaupun Stefan adalah master alam transenden tingkat 8 tahap akhir, namun di antara 9 master yang dia bawa, masih ada seorang master alam transenden tingkat 8 puncak, serta 2 orang master alam transenden tingkat 8 tahap tengah. Masih ada 6 orang alam transenden tingkat 8 tahap awal. Sampai saat ini, 10 orang master lembah obat masih hidup semua. Hanya seorang master alam transenden tingkat 8 tahap awal yang terluka ringan. Kekuatan kedua pihak sama sekali tidak seimbang. Walaupun master istana Kota Huaicheng ingin kabur, juga tidak dapat kabur. Saat ini, Scott dan seorang master alam transenden tingkat 8 tahap tengah lainnya sudah dikepung oleh master lembah obat di tengah. Sekujur tubuh keduanya terluka. Bahkan Scott juga terluka parah. Dia menatap Stefan dengan bengis. Menggertakkan gigi berkata, Stefan, bahkan bila pejabat ingin memberi seseorang hukuman mati, dia juga harus mengeluarkan bukti. Kalian sama sekali tidak memiliki bukti kami membunuh kakak seperguruan kalian. Atas dasar apa ingin membunuh master istana Kota Huaicheng kami? Kalian berbuat seperti ini sama saja memulai perang. Kamu tahu bila lembah obat dan istana Kota Huaicheng berperang, akan terjadi hasil seperti apa? Stefan tertawa dingin. Saat bertindak, lembah obat kami tidak perlu bukti. Asal kami merasa kalian yang melakukannya, maka kalian pantas mati. Harrison yang terbunuh itu adalah murid utama Raja Obat. Sedangkan Stefan adalah murid kedua Raja Obat. Bagaimana mungkin dia tidak pernah curiga kematian Harrison dan yang lainnya sedikit janggal. Hanya saja, ini adalah waktu terbaik mengepung master top istana Kota Huaicheng. Tidak peduli apakah kematian Harrison dan yang lainnya berkaitan dengan Scott serta yang lainnya atau tidak. Itu semua tidak masalah. Membunuh orang-orang ini sama saja dengan melemahkan keseluruhan kekuatan istana Kota Huaicheng. Lembah kota dan istana Kota Huaicheng sendiri sudah tidak akur. Bila berperang, maka harus membunuh lawan dengan secepat mungkin. Hanya seperti ini baru dapat menempati posisi unggul dalam pertarungan. Mendengar ucapan Stefan, Scott baru mengerti. Stefan pasti akan membunuhnya. Saat kelinci terdesak juga akan menggigit orang. Apalagi manusia. Karena kamu begitu mendesakku. Walaupun aku mati, aku juga akan menarikmu, kata Scott dengan ekspresi bengis. Selesai bicara, aura bela diri di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Langsung menyerbu ke arah Stefan. Bersambung. Bab 1584. Siapa yang bodoh? Di saat Master Lembah Obat dan Istana Kota Huaicheng bertarung,
Jerry dan Lani serta Rai sudah memasuki hotel Kota San, Hotel Hilton. Di dalam sebuah kamar yang biasa. Dengan wajah penuh senyum Lani berujar, "Berita baik, barusan. Para master yang dikirim Janice untuk memburu kita sudah musnah semua. Hanya saja, sayangnya adalah kelompok lembah obat terlalu kuat. Tidak ada kerugian satupun." Jerry berujar, "Lembah obat sudah kehilangan 2 dharma pelindung dan murid utama Raja Obat. Sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Kali ini dendam di antara lembah obat dan istana kota Huaicheng semakin besar. Terutama di dalam istana kota Huaicheng. Sekarang takutnya setiap orang sangat gelisah. Terutama Janice. Dia pasti sangat marah." Rai juga berujar, "Mungkin ini waktunya kita memanfaatkan kekacauan membunuh beberapa master." Lani menggeleng, "Tuan Sembilan, sekarang masih belum waktunya. Walaupun lembah obat membunuh 6 master istana kota Huaicheng. Namun para master ini adalah master yang diam-diam dididik oleh Janice. Digunakan untuk melawan Tuan kota Huaicheng. Untuk Tuan kota Huaicheng, ini tidak termasuk kerugian. Sekarang tergantung lembah obat. Apakah ingin menggunakan kekuasaan memburu master istana kota Huaicheng atau tidak? Sekarang yang paling aku khawatirkan adalah Tuan kota Huaicheng tidak akan berperang dengan lembah obat. Bila tidak berperang, takutnya kita harus segera meninggalkan tempat ini." Jerry mengangguk. Sudah menunda terlalu banyak waktu di kota Huaicheng. Bertambah 1-2 hari lagi juga tidak masalah. Kalau begitu lanjutkan mengamati. Lihat kapan istana kota Huaicheng dan lembah obat baru mulai berperang. Di saat ini, istana kota Huaicheng, di dalam sebuah aula yang luas. Janice dan Fiona duduk bersimpuh di lantai. Tuan kota Huaicheng sedang duduk di posisi utama. Memelototi mereka dengan gusar. Tuan kota Huaicheng dengan geram berujar, "Janice, apa kamu tahu? Kali ini kamu menyebabkan masalah sebesar apa untuk istana kota Huaicheng?" Di dalam hati, Janice juga sangat frustrasi. Saat ini, 6 orang master unggulan yang diam-diam dia didik tidak hanya tidak dapat membantunya menghabisi Tuan kota Huaicheng demi membalas dendam. Sebaliknya malah semuanya mati di tangan para master lembah obat. Bukan itu saja. Bahkan hal ini ketahuan Tuan kota Huaicheng. Janice berusaha keras menekan api kemarahan di dalam hati. Menunduk berujar, "Ayah, maaf. Aku tahu aku salah. Sekarang tahu kamu salah." Pukulan Tuan kota Huaicheng mendarat. Meja teh di depannya langsung hancur. "Lembah obat sudah sangat lama memiliki konflik dengan kita. Raja Obat juga sudah lama ingin berperang melawan istana kota Huaicheng. Hanya saja, mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang, mereka mendapatkan kesempatan ini. Apa kamu tahu arti perang dimulai?" Tuan kota Huaicheng sangat geram. Memekik. Bila perang terjadi, istana kota Huaicheng mungkin akan terpuruk sepenuhnya. Walaupun tidak terpuruk, tetap akan mengalami kerugian parah. Bila ditargetkan kekuasaan dari luar, istana kota Huaicheng sangat mungkin tidak akan dapat pulih kembali. Ini semua adalah bencana yang kamu sebabkan. Fiona bersimpuh di samping. Sekujur tubuhnya bergetar. Namun tetap menahan rasa takut berkata, "Kakek, kali ini karena Lani si jalang itu. Jika bukan karena dia membohongi, ibuku juga tidak akan terpancing." Muncul kilatan membunuh di dalam tatapan Tuan kota Huaicheng. Memicingkan mata menatap Fiona. Bertanya, "Kamu berkata, kalian terpancing oleh Lani. Bagaimana kalian terpancing olehnya?" Janice seketika sedikit ragu. Takut Tuan kota Huaicheng menyadari kenyataan sebenarnya bahwa dia diam-diam mendidik master. Tuan kota Huaicheng meraung marah. "Katakan." Sekujur tubuh Janice gemetar. Buru-buru berkata, "Lani menipuku," berkata Jerry, dan 2 master di sisinya terluka parah. Berkata, "Ini adalah waktu terbaik untuk aku membalas dendam untuk Yosua." Aku gelap mata sesaat. Menyuruh orang pergi membunuhnya. Namun tidak disangka, malah terkena jebakannya. Hehe. Tuan kota Huaicheng tiba-tiba tertawa. Hanya saja suara tawanya penuh dengan rasa mengejek. Dia berkata dingin, Janice,
Apa kamu menganggapku sebagai orang bodoh? Atau kamu adalah orang bodoh? Lani berkata. Jerry dan Master di sisinya terluka parah. Kamu langsung percaya? Atau dia memiliki kelemahanmu? Mengancammu untuk mengirimkan Master. Begitu ucapan ini keluar, sekujur tubuh Janice gemetar. Bergegas berkata, ayah jangan marah. Yang aku katakan itu benar. Aku benar-benar gelap mata sesaat. Baru mempercayai tipuan Lani. Sepasang mata Tuan Kota Huai Cheng menatap tajam Janice. Bertanya, kamu diam-diam mendidik 6 orang Master Alam Transenden. Bahkan masih ada 1 orang Master Alam Transenden tingkat 8 puncak. Janice, aku benar-benar sudah meremehkanmu. Badan Janice bergetar semakin kencang. Dengan gentar berujar, ayah, bukan aku yang mendidik Master-Master ini. Melainkan Yosua yang diam-diam mendidik mereka saat masih hidup dulu. Aku juga baru tahu hal ini setelah Yosua meninggal. Tak menyangka dia diam-diam mendidik begitu banyak Master. Tuan Kota Huai Cheng bertanya acuh. Oh ya. Janice buru-buru mengangguk. Ayah, yang aku katakan itu kenyataan. Para Master itu memang dididik oleh Yosua diam-diam. Saat ini, dia hanya dapat melemparkan semua kesalahan kepada Yosua yang sudah meninggal. Kalau tidak, bila Tuan Kota Huai Cheng tahu kenyataannya, dia dan Fiona pasti akan tamat. Rasa membunuh dalam tatapan Tuan Kota Huai Cheng semakin besar. Kalau memang seperti itu, kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal mengenai keberadaan mereka itu? Jika di istana Kota Huai Cheng bisa bertambah 6 orang Master Alam Transenden, maka tidak akan kalah sampai seperti ini. Janice cepat-cepat berkata, sebelumnya aku juga ingin menyerahkan orang-orang ini pada Anda. Tapi aku khawatir Anda salah paham. Jadi tidak berani mengekspos mereka. Jika bukan karena kali ini berniat membalas dendam untuk suamiku, aku juga tidak akan mengacau. Melakukan hal bodoh seperti ini. Ayah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon Anda memberiku 1 kali kesempatan lagi demi ibuku. Tiba-tiba, sebuah aura bela diri mengerikan keluar dari Tuan Kota Huai Cheng. Di saat ini, raut wajah Janice dan Fiona berubah. Keduanya terlihat panik. Mereka dapat merasakan keinginan membunuh yang sangat kuat dari tubuh Tuan Kota Huai Cheng. Tak disangka Tuan Kota Huai Cheng ternyata ingin membunuh mereka. Tuan Kota Huai Cheng tiba-tiba bertanya, Janice, berapa usiamu tahun ini? Janice gemetar menjawab, tahun ini aku berusia 49 tahun. Di dalam tatapan Tuan Kota Huai Cheng tiba-tiba bertambah sedikit rasa rindu. Berujar, sudah 49 tahun. Janice tiba-tiba memiliki sebuah firasat yang sangat buruk. Dia memiliki firasat Tuan Kota Huai Cheng sudah mengetahui segalanya. Tahu sejak awal dia sudah mengetahui identitasnya. Juga tahu dia diam-diam mendidik Master demi membunuh Tuan Kota Huai Cheng. Aku awalnya berpikir, membiarkan kalian melewati kehidupan ini dengan aman dan tentram di istana Kota Huai Cheng. Juga memberikan sebuah penjelasan pada ibumu yang sudah meninggal. Namun yang membuatku tidak menyangka adalah, kalian tidak hanya tidak berterima kasih, sebaliknya malah membenciku di dalam hati. Bahkan ingin membunuhku. Menurutmu, apa aku masih dapat membiarkan kalian hidup? Keinginan membunuh di tubuh Tuan Kota Huai Cheng semakin kuat. Raut wajah Janice dan Fiona berubah drastis. Wajah mereka penuh dengan ketakutan. Janice berlutut di lantai. Dengan gemetar berkata, ayah, apa yang sedang Anda katakan? Aku tidak mengerti. Tuan Kota Huai Cheng memicingkan mata bertanya, kamu benar-benar tidak mengerti? Atau ingin melanjutkan membohongiku? Bersambung. Bab 1585. Perlu bantuan. Saat ini, sekujur tubuh Tuan Kota Huai Cheng penuh dengan aura membunuh yang kuat. Dengan wajah gusar berujar, apa aku tidak baik pada kalian? Atau aku terlalu baik kepada kalian jadi membuat kalian merasa, walaupun kalian akan membunuhku, aku juga tidak akan membunuh kalian. Janice hampir buang air karena ketakutan. Sampai detik ini,
Dia akhirnya mengerti Tuan Kota Huai Cheng benar-benar sudah lama mengetahui segalanya. Dengan ekspresi penuh ketakutan, dia berkata, "Ayah, pasti Lani. Si jalang itu bicara sembarangan di depanmu, benar bukan? Anda adalah ayahku. Bagaimana mungkin aku ingin membunuh Anda?" Tuan Kota Huai Cheng menatap Janis dalam-dalam. Berkata, "Di hatimu, apa kamu benar-benar menganggapku sebagai ayahmu?" Tubuh Janis bergetar. Buru-buru berkata, "Di hatiku Anda adalah ayahku." Tuan Kota Huai Cheng menggeleng. "Bukan, di hatimu. Aku hanyalah seorang musuh yang membunuh ayahmu. Seorang musuh yang disingkirkan setiap saat oleh Master Top yang diam-diam kamu didik." "Benar bukan?" Janis terkejut. Walaupun dia sudah menebak Tuan Kota Huai Cheng mungkin tahu kebenarannya. Namun saat Tuan Kota Huai Cheng mengatakan sendiri kenyataannya, dia tetap sangat terkejut dan takut. Tuan Kota Huai Cheng melanjutkan berkata, "Jika bukan seizinku, apa kamu kira? Kamu benar-benar dapat menyembunyikan dariku? Diam-diam mendidik master-master itu." Janis seketika semakin kaget. Tak disangka Tuan Kota Huai Cheng ternyata sudah sejak lama tahu bahwa dia diam-diam mendidik master. Tuan Kota Huai Cheng terlihat kecewa. Berujar, "Aku awalnya berasumsi, asal kamu tidak mengkhianati istana Kota Huai Cheng, asal kamu tidak menyerangku, aku tidak akan menghabisimu. Anggap sebagai kompensasi pada ibumu yang sudah meninggal. Aku mengira, aku sudah cukup murah hati pada kalian. Namun tidak disangka, kamu tetap ingin menghabisiku. Kali ini bahkan menimbulkan bencana untuk istana Kota Huai Cheng. Kali ini, kamu harus mati." Selesai mengatakan ini, dia memerintah, "Berikan arak." Seorang wanita parubaya berjalan mendekat sambil membawa sebuah nampan. Di atasnya diletakkan sebuah guci arak dan 2 gelas arak. Tuan Kota Huai Cheng berjalan mendekat, menuangkan sendiri 2 gelas arak. Sepasang matanya yang terlihat datar itu menatap Janis dan Fiona. Berujar dingin, "Sekarang, kalian hanya dapat menebus kesalahan dengan kematian." Janis benar-benar gelagapan. Berlutut dan merangkak ke bawah kaki Tuan Kota Huai Cheng. Dengan ketakutan berujar, "Ayah, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon, demi ibuku, Anda berikan 1 kali kesempatan lagi untukku. Aku tidak akan berani berbuat seperti ini lagi. Aku mohon Anda biarkan aku hidup. Aku benar-benar tidak berani lagi." Fiona juga terseduh-seduh berujar, "Kakek, aku mohon Anda mengasihani kami. Biarkan kami hidup. Aku betul-betul tidak ingin mati." Tuan Kota Huai Cheng tidak menghiraukan Janis dan Fiona. Lalu membalikkan tubuh dan keluar. Sampai saat dia akan melangkah keluar dari aula, dia baru berkata, "Berikan arak." 2 orang master bertubuh kekar langsung berjalan mendekati Janis dan Fiona. Wanita parubaya yang membawa nampan berkata, "Silakan." Janis terlihat frustrasi. Dengan wajah sengit menatap ke arah Tuan Kota Huai Cheng yang sudah pergi dari aula. Menggertakkan gigi berkata, "Walaupun menjadi hantu, aku juga tidak akan mengampunimu. Kamu adalah iblis. Iblis yang sudah membunuh ayah kandungku. Iblis yang merebut ibu kandungku. Lakukan," kata wanita parubaya itu dingin. 2 orang master, masing-masing mengambil segelas arak beracun. Meminumkan dengan paksa kepada Janis dan Fiona. Baru saja Tuan Kota Huai Cheng meninggalkan aula, master bawahannya datang memberi laporan. "Tuan Kota, celaka. Barusan Master Alam Transenden Lembah Obat maju menuju istana Kota Huai Cheng." Tuan Kota Huai Cheng menghirup nafas dalam-dalam. Wajahnya terlihat gusar. Mengertakkan gigi berujar, "Apa mereka benar-benar meremehkan istana Kota Huai Chengku? Sampaikan perintahku. Semua Master Alam Transenden di Kota Huai Cheng ikut berperang. Bila Lembah Obat ingin cari mati. Kalau begitu, aku kabulkan keinginannya." Bawahan itu bergegas menyahut, "Baik, Tuan Kota." Di saat ini, seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu berjalan ke depan Tuan Kota Huai Cheng. Dengan serius berujar, "Tuan Kota, bila kita berperang, akibatnya akan sangat parah.
Istana kota Huaicheng sangat mungkin mengalami banyak kerugian karena hal ini. Tuan kota Huaicheng berkata dingin. Menurutmu, apakah kita dan lembah obat masih dapat berbaikan? Pria tua berjubah abu-abu itu berujar. Bukan kita yang membunuh Harrison dan dua Dharma pelindung lembah obat. Walaupun aku tidak tahu bagaimana mereka bertiga bisa mati. Tapi yang bisa dipastikan adalah kematian mereka pasti berkaitan dengan Jerry. Asal kita menemukan Jerry, pasti dapat menyelidiki bagaimana master lembah obat itu mati. Tuan kota Huaicheng bertanya dingin. Setelah menyelidikinya lalu bisa apa? Lembah obat sudah membunuh banyak master istana kota Huaicheng kita. Apa masih ingin kita menunduk kepada mereka? Pria tua berjubah abu-abu itu mengernyit. Asal memberi kami beberapa waktu lagi. Lembah obat juga tidak akan berani lancang lagi. Asal dapat menyelamatkan istana kota Huaicheng. Menunduk untuk sementara juga bukannya tidak bisa. Ini tidak mungkin. Tuan kota Huaicheng berkata marah. Jika masih berani mengatakan ucapan menyuruh kita tunduk kepada lembah obat, aku akan langsung membunuhmu. Mendengar hal ini, orang tua berjubah abu-abu itu tidak berani banyak bicara lagi. Diam-diam menghela nafas. Tuan kota Huaicheng tiba-tiba memberikan perintah. Aku berikan setengah hari kepadamu. Temukan Jerry, serta bawa dia ke hadapanku. Baik, Tuan kota. Selepas mengatakan hal ini, pria tua berselubung jubah abu-abu itu membalikkan tubuh dan pergi. Di saat ini, orang yang paling ingin dihabisi Tuan kota Huaicheng adalah Jerry. Kalau bukan gara-gara Jerry, istana kota Huaicheng dan lembah obat tidak mungkin bersiteru sampai seperti ini. Setelah pria tua berselubung jubah abu-abu itu pergi, Tuan kota Huaicheng berjalan ke gunung belakang istana kota Huaicheng. Boom! Tiba-tiba muncul sebuah gua di gunung belakang. Tuan kota Huaicheng berjalan masuk ke dalam gua. Siapapun juga tidak ada yang dapat memperkirakan. Di tengah gunung belakang istana kota Huaicheng, bisa ada sebuah gua. Di dalam gua, penerangan sangat terang. Ada sekawanan orang mengenakan jas dokter. Mereka sedang sibuk ke sana kemari. Terkadang terdengar satu demi satu suara erangan dari kedalaman gua. Tuan kota Huaicheng, kamu sudah datang. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang seperti mesin. Sebuah sosok yang menyembunyikan diri sepenuhnya dalam jubah hitam berjalan mendekat. Melihat figur ini mendadak muncul di sisinya. Ada rasa kaget di dalam tatapan Tuan kota Huaicheng. Tuan kota Huaicheng berujar muram. Sekarang istana kota Huaicheng sedang menghadapi kesulitan. Aku perlu bantuanmu. Figur yang mengenakan jubah hitam itu tersenyum dingin. Bila Tuan kota Huaicheng sudah meminta tolong, aku tentu saja harus membantu. Hanya saja ada berapa banyak master yang Tuan kota Huaicheng perlukan. Tuan kota Huaicheng membentangkan 5 jari. Berujar. 5 orang master alam transenden tingkat 8 puncak. Sosok berjubah hitam itu tertawa. Selanjutnya menjentikkan jari ke arah gua. Detik berikutnya, 5 orang monster setengah manusia setengah mesin berjalan keluar. Tuan kota Huaicheng mengernyit. Dia tidak merasakan aura bela diri apapun dari 5 orang ini. Sosok berjubah hitam itu tersenyum berkata, apakah Tuan kota Huaicheng ingin mencoba? Baik, jawab Tuan kota Huaicheng. Di saat ini, 5 orang itu tiba-tiba menyerang bersama ke arah Tuan kota Huaicheng. Saat ini, raut wajah Tuan kota Huaicheng berubah drastis. Bergegas menyerang balik. Hanya dalam puluhan detik, Tuan kota Huaicheng menunjukkan ekspresi terkejut. Menatap sosok berjubah hitam itu. Dengan serius berkata, Profesor Black. Kemampuan 5 orang ini takutnya tidak jauh lagi dari alam transenden tingkat 9 tahap awal bukan? Sosok berjubah hitam itu bukan orang lain, melainkan pakar sains, Profesor Black. Bersambung.